anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, Alhamdulillah ya. Nah, pada kesempatan ini Bu Nafisa selalu mengingatkan terus jaga kesehatannya ya. Selalu patuhi protokol kesehatan, ingat selalu 3M ya. Selalu memakai masker jika keluar rumah, selalu menjaga jarak ya, hindari kerumunan, dan selalu rajin mencuci tangan ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bareng-bareng lagi ya. Kita sudah masuk ke tema H, subtema 1, pembelajaran 3 ya, tentang aturan keselamatan di rumah. Nah, pada pembelajaran 3 ini, coba kalian bisa mengamati benda-benda yang ada di rumah kalian ya, apakah dapat menimbulkan bahaya atau tidak. Nah, tentu banyak benda-benda di rumah yang dapat menimbulkan bahaya ya, misalnya pisau, gunting, atau benda beracun seperti cairan anti serangga. Nah, jika tidak berhati-hati menggunakan benda tersebut, dapat mengalami kejadian seperti cerita berikut ini ya. Mari kita simak dan membaca bareng-bareng ya. Bibi terluka. Bibi membantu ibu di dapur. Karena kurang hati-hati, jari Bibi teriris pisau ketika memotong sayuran. Luka di jari Bibi cukup dalam. Darah keluar dari luka tersebut. Ibu mengantar Bibi ke dokter. Oleh dokter, tangan Bibi diobati dan dibalut perban. Di rumah, Bibi dinasihati ibu. Ibu juga menasihati Ino dan Arin. Kata ibu, kita harus berhati-hati jika melakukan kegiatan menggunakan benda tajam. Jika tidak, bagian tubuh kita akan terluka. Ino dan Arin juga diminta untuk selalu meminta bantuan dan pengawasan jika kesulitan menggunakan alat-alat yang membahayakan. Nah, itu tadi pengalaman tentang Bibi ya yang terluka. Nah, makanya kita harus berhati-hati ya jika melakukan kegiatan menggunakan benda tajam. Nah, selanjutnya di sini ada aturan keselamatan di rumah. Nah, dalam melakukan setiap kegiatan di rumah, kita harus berhati-hati ya. Agar tidak membahayakan diri sendiri, kita harus mengikuti aturan keselamatan berikut ini. Yang pertama, kita harus berhati-hati menggunakan benda tajam seperti gunting dan pisau. Yang kedua, berhati-hati saat membawa benda yang mudah pecah. Yang ketiga, menghindari bermain api. Yang keempat, menghindari bersentuhan dengan benda beracun seperti obat anti serangga atau cairan pembersih. Yang kelima, tidak bermain mengenai fisik atau anggota badan. Nah, mintalah bantuan orang dewasa untuk menyalakan api atau kompor, memotong benda, atau membawa benda yang mudah pecah. Nah, itulah aturan keselamatan saat di rumah ya. Nah, sekarang jika kalian sudah paham, kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini ya. Dan selanjutnya kita akan belajar tentang menulis dengan baik dan benar, yaitu dengan menulis dengan tanda baca yang tepat seperti huruf kapital dan tanda titik. Nah, huruf kapital digunakan jika untuk penulisan di awal kalimat dan digunakan juga untuk awal menulis nama orang. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah teks. Coba kalian bisa melingkari kesalahan-kesalahan penulis tersebut ya. Cobalah kamu tulis kembali teks di atas dan tulislah dengan tanda baca titik dan huruf kapital yang tepat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jam lagi ya. Nah, kalian bisa lihat pada gambar jam. Nah, di situ di dalam jam terdapat 3 jarum jam. Di situ ada jarum jam warna merah, itu menunjukkan jarum menit. Dan yang hitam, jarum jam hitam, yang panjang itu menunjukkan jarum detik. Dan yang pendek itu menunjukkan jarum jam. Nah, di sini ada contoh. Saat Arin bermain gunting kertas, jam menunjukkan pukul 8 malam.
Pukul 8 dituliskan pukul 08.00. Tahukah kamu, jam memiliki jarum jam. Jarum pendek yang bergerak lambat menunjukkan angka jam. Jarum panjang yang bergerak lebih cepat menunjukkan angka menit. Dan jarum jam yang agak tipis dan bergerak cepat adalah jarum detik. Kalian bisa lihat pada contoh gambar berikut ini ya. Jika kalian sudah paham, sekarang coba kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini ya. Kalian coba tulis keterangan angka jarum panjang dan jarum pendeknya ya. Lalu gambar pula jarum panjang dan jarum pendek pada jam di sampingnya ya. Selanjutnya, saat bermain gunting kertas, Arin menggunakan gunting dengan hati-hati. Namun, kadang anak-anak melakukan kegiatan yang bisa membuat bahaya seperti pada gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Nah, sekarang coba kalian bisa ceritakan, bolehkah kita melakukan kegiatan seperti pada gambar tersebut? Dan apakah yang harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan? Silakan kalian bisa bercerita ya. Nah, selanjutnya, ternyata Ino sayang pada Arin. Selesai bermain dengan kertas warna, Ino mengajak Arin bernyanyi bersama. Lagu yang dinyanyikan adalah Sayang Semua, ciptaan oleh Pak Kasur. Mari kita bernyanyi bersama-sama ya. Baik, dalam sebuah lagu terdapat nada panjang dan pendek. Panjang pendeknya nada dinyanyikan sesuai hitungan. Hitungan tersebut berupa ketukan yang teratur. Ketukan lagu ditentukan oleh biramanya. Lagu Sayang Semua memiliki birama 2/4, yang berarti tiap ruas birama mendapat 2 ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Pada notasi angka do, mi, nada do dan mi dibunyikan masing-masing 1 ketukan. Pada notasi angka sol, mi, nada sol dibunyikan 1,5 ketukan dan nada mi dibunyikan 1/2 ketukan. Baik, terima kasih. Cukup sekian ya penjelasan dari Ibu Guru. Semoga penjelasan tadi bermanfaat untuk kalian. Nah, terima kasih. Wassalam.